Lightspeed POS adalah sistem point of sale berbasis cloud yang kuat, dirancang untuk membantu retailer, restoran, dan bisnis lain dalam mengelola transaksi, inventaris, dan hubungan dengan pelanggan dengan mudah. Baik kamu menjalankan toko kecil atau usaha dengan banyak cabang, Lightspeed POS menawarkan fitur yang menyederhanakan operasi sehari-hari, sehingga memudahkan kamu dalam mengelola bisnismu secara efisien. Dalam tutorial ini, aku akan membimbing kamu melalui aspek dan langkah-langkah utama untuk memulai dengan Lightspeed POS agar kamu bisa memaksimalkan platform yang serbaguna ini. Pertama-tama, cara termudah untuk memulai dengan Lightspeed adalah dengan menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Setelah kamu klik link itu, kamu akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Dan seperti yang bisa kamu lihat, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan jenis usaha kita. Ini bisa berupa toko retail, restoran, atau bahkan lapangan golf. Untuk kepentingan video ini, kita anggap saja kita adalah toko retail. Selanjutnya, kita akan memasukkan nama lengkap atau alamat email kita, nomor telepon, dan kemudian klik tombol Get Started. Setelah kamu disetujui untuk menggunakan Lightspeed, kamu akan dibawa ke halaman ini di dalam program mereka, yang akan terlihat seperti ini. Tapi kita akan mulai dulu dengan gambaran umum dashboard. Setelah kamu login, kamu akan sampai di dashboard Lightspeed. Ini adalah pusat untuk mengelola toko kamu. Dashboardnya mudah digunakan dan terorganisir dalam berbagai bagian, termasuk sales, inventory, customers, dan reporting. Di sini kamu bisa mendapatkan gambaran cepat tentang kinerja penjualan, melihat transaksi terbaru, dan memantau tingkat inventaris. Pertama-tama, mari kita bahas tentang sales. Bagian ini memungkinkan kamu untuk memproses transaksi, menangani pengembalian uang, dan mengelola pesanan. Kamu juga bisa melihat riwayat penjualan secara detail, yang berguna untuk melacak kinerja dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ada inventory. Tab ini sangat penting untuk melacak produk kamu. Kamu bisa menambah, menghapus, atau mengedit barang, mengatur tingkat stok, dan mengkategorikan produk untuk organisasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah customers. Lightspeed POS juga menawarkan manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Kamu bisa membuat profil pelanggan, melacak riwayat pembelian, dan mengelola program loyalitas langsung dari dashboard ini. Selanjutnya adalah reporting. Kamu bisa mengakses analisis dan laporan yang detail tentang penjualan. Ini membantu kamu untuk membuat keputusan yang lebih berbasis informasi berdasarkan operasi bisnismu. Selanjutnya, kita akan menambahkan produk ke inventaris kita. Salah satu fungsi utama dari sistem POS kamu adalah fitur manajemen inventaris. Lightspeed POS membuatnya mudah dengan antarmuka yang intuitif untuk menambah produk ke inventaris. Untuk melakukan ini, kita perlu menuju ke tab inventory di dashboard kita, yang akan terlihat seperti ini. Klik add item dan isi kolom yang diminta seperti nama produk, SKU, harga, dan jumlah. Setelah kita berada di halaman ini, seperti yang kamu lihat, ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Dengan tab stock control, inventory counts, fulfillments, dan serial numbers. Di dalam tab stock control, kita bisa melihat bagaimana stok kita untuk setiap jenis pesanan dan melihat di mana pesanan, transfer, dan pengembalian berada dalam prosesnya. Jika kita ingin mengembalikan stok, kita bisa klik tombol return stock. Jika kita ingin mentransfer stok, kita bisa klik tombol transfer stock. Dan jika kita ingin menerima stok atau memesan stok, kita bisa klik tombol-tombol ini. Setelah kita menuju ke halaman inventory counts, di sini kita benar-benar akan melihat jumlah inventaris. Kita bisa melihat berapa banyak barang yang kita miliki untuk setiap item. Setelah sampai di halaman fulfillment, kita bisa melihat pesanan yang sedang dikemas, atau melihat apakah pelanggan sudah mengambilnya atau apakah sedang dikirim. Ada juga serial numbers di mana kita bisa melacak nomor seri produk kita. Salah satu hal berikutnya yang mungkin ingin kamu lihat adalah halaman pelanggan. Ini adalah alat yang sangat berguna, terutama jika kamu ingin mulai membangun hubungan dengan pelanggan dan bahkan membangun program loyalitas. Seperti yang bisa kamu lihat, jika kamu sudah memiliki daftar pelanggan yang ada, kita bisa langsung mengimpornya dengan mengklik tombol import customer. Jika kamu ingin menambah pelanggan secara manual, kita bisa klik tombol ini dan kemudian memasukkan beberapa detail dasar seperti nama depan, nama belakang, alamat email, nomor kontak, dan kemudian beberapa detail lain seperti alamat pengiriman, kode pos, dan negara. Ini adalah alat yang sangat penting dan aku sangat menyarankan kamu untuk memanfaatkannya. Salah satu hal lain yang benar-benar ingin aku dorong untuk kamu lihat adalah retail dashboard. Ini adalah dashboard yang akan memberikan kamu akses ke semua informasi yang kamu butuhkan tentang apa yang terjadi di toko kamu. Apakah itu jumlah pendapatan yang kamu hasilkan, jumlah penjualan, jumlah pelanggan, keuntungan bruto, tingkat diskon, persentase diskon, nilai rata-rata penjualan, dan banyak lagi metrik penting lainnya. Seperti yang bisa kamu lihat di sini. Jika kita pergi ke kiri, kita bisa melihat beberapa tab lain yang bisa kita klik. Kita punya sales reports, di mana kamu bisa melihat bagaimana penjualan kita pada tingkat ringkasan, ada juga pada tingkat kinerja individu, atau bahkan penjualan per jam. Ada juga inventory reports, di mana kita bisa melihat barang mana yang paling laku. Mereka juga menyediakan akses ke payment reports, di mana kita bisa melihat dari mana pembayaran kita berasal, jenis pembayaran apa yang masuk, kartu kredit apa yang paling sering digunakan, dan banyak detail penting lainnya. Ada juga Lightspeed Payments, yang akan membawa kita ke tab Finance, di mana kita bisa mengatur akses pembayaran yang sangat mudah dan intuitif. Ini adalah sesuatu yang kamu pasti tidak boleh lewatkan kalau kamu punya toko fisik. Kembali ke reporting. Ada juga registered closures, gift card reports, store credit reports, tax reports, user reports, dan shared reports. Masing-masing dari ini penting dan memberikan kita lebih banyak wawasan tentang apa yang terjadi di dalam toko kita. Sekarang, kalau kita kembali ke halaman utama di dashboard kita, ada beberapa opsi lain di sini. Opsi sell dan online. Mari kita buka opsi sell. Dan seperti yang kamu lihat, ini adalah tampilan
tampilan dari dalam register kita. Untuk kepentingan video ini, kita punya register untuk toko pakaian. Jadi produk apapun, kita bisa mulai bereksperimen dan membuat perubahan. Misalnya, aku bisa klik salah satu produk ini, seperti crinkle pleat, dan memilih ukurannya. Jadi misalnya, aku ingin memasukkan ukuran medium dan memilih warna pink rose dan koleksi musim semi atau panas. Seperti yang kamu lihat di sini, kita punya 4 varian yang bisa kita pilih. Dan kita juga bisa melihat stok yang tersedia. Yang saat ini ada 50. Ada juga harga retail dan berbagai informasi lain yang bisa kita lihat. Seperti riwayat siapa yang membeli produk ini dan rincian tentangnya. Misalnya, oh ini adalah mini dress romantis dengan siluet lembut, pinggang ketat elastis, dan berbagai detail lain yang bisa kita dapatkan tentang produk tersebut. Kita bahkan bisa melihat harga dari supplier sehingga kita tahu margin kita secara real time. Setelah semuanya diperiksa, ini adalah cara yang bagus untuk melihat produk yang kamu jual dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang kamu jual dalam tampilan holistik di website. Sekarang, kalau kita ingin membuka register, seperti yang kamu lihat, register ini sedang tutup. Dan itu adalah salah satu hal terbaik tentang Lightspeed, yaitu kamu tidak perlu memiliki sistem POS yang khusus untuk mulai memproses pesanan. Kalau kita ingin membuka register ini, kita bisa langsung mulai dengan jumlah uang di register dan menambah catatan jika perlu. Lalu klik tombol Open Register. Setelah semuanya siap, kita akan mencetaknya dan register akan terbuka dan siap digunakan. Seperti yang kamu lihat di sini, kita bisa mulai menambah produk ke akun ini dan mulai melakukan penjualan di toko kamu kalau kamu mau. Misalnya, kita ingin menambahkan leather derby shoe ukuran 10 warna coklat musim semi atau panas. Dan begitu saja, produk itu masuk ke software pembayaran kita dan ini yang akan dibeli pelanggan. Setelah semuanya siap, kita bisa menambahkan kode diskon, promo, atau catatan tambahan. Kemudian klik tombol Pay yang akan membawa kita ke halaman ini di mana kita bisa memilih metode pembayaran yang dipilih pelanggan. Apakah mereka membayar dengan uang tunai, gift card, atau Lightspeed Payments. Ada juga pilihan program loyalitas jika mereka punya poin dan ingin mendapatkan diskon lebih banyak. Dan dengan baiknya, pajak penjualan sudah dihitung otomatis di sini. Katakan mereka menggunakan gift card. Kemudian masukkan nomor gift card-nya. Jika menggunakan uang tunai, kita bisa klik tombol cash. Masukkan jumlah uang yang diberikan pelanggan dan kemudian kita bisa menyertakan apakah ada kembalian. Kita akan katakan pelanggan memberi jumlah uang yang pas dan lalu kita akan klik complete sale. Dan itu saja, selesai. Kemudian kamu akan mencetak struk mereka dan mereka sudah siap untuk pergi. Kamu juga bisa mengirimkan struk lewat email jika mereka tidak menginginkan salinan fisiknya, yang merupakan fitur yang sangat membantu. Dan itu saja, semudah itu. Ini adalah salah satu sistem POS termudah yang bisa digunakan di pasar saat ini. Jika kamu belum mencoba Lightspeed, aku sangat menyarankan untuk segera mencobanya. Pastikan untuk menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah untuk mulai menggunakan Lightspeed POS agar kamu bisa mendapatkan penawaran terbaik. Semoga kamu menikmati video ini. Ingat, link yang ada di deskripsi adalah link afiliasi dan itu membantu mendukung channel ini. Jadi terima kasih sebelumnya atas dukungan kamu. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Dan aku tidak sabar untuk bertemu dengan kalian di video berikutnya.